Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur, alhamdulillah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana kita sudah diberikan nikmat sehat dan nikmat kesempatan untuk kita bisa belajar bersama melalui kegiatan pada siang hari ini yang insya Allah berbarokah. Amin. Sholawat serta salam, mari tetap kita junjung tinggi kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau selalu berjuang dan peduli terhadap kita semua sebagai umatnya yang sangat mulia. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan jemaat semua yang sangat saya hormati, mari kita awali kegiatan kita ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, Bapak dan Ibu pendidik hebat yang sangat saya hormati, sebelumnya izinkan saya untuk menyapa semuanya dengan pantun-pantun yang saya buat. Kulihat acara pesta yang meriah, gula merah terbelah di pukul batu. Bentar, proses dulu, buka dulu. Salam hormat saya ucapkan kepada Ibu Komaria sebagai Kepala Sekolah CN Karangharja 01. Hidup indah, hidup damai. Kalau minum air, merek aqua. Salam cinta dan damai untuk Bapak Ibu hebat semuanya. Diberikan kesehatan adalah anugerah, apalagi sehat jasmani dan rohani. Mohon izinkan saya, Rahayu Victoria Solihah, sharing aksi nyata sebagai peserta CGP di angkatan 9 ini. Baik, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan semuanya, karena dengan tanpa adanya dukungan Bapak Ibu semuanya di sini, acara ini tidak akan mungkin bisa terlaksana seperti sekarang ini. Dan saya juga sangat sangat berterima kasih sudah bisa untuk meluangkan waktu di kegiatan-kegiatan yang memang mungkin rekan-rekan semuanya sibuk, dan saya sangat menghargai dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jadi tujuan saya mengadakan diseminasi atau sosialisasi modul 1.4 ini mengenai budaya positif. Untuk apa sih? Tapi sebelum kita berlanjut, mari sebelumnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi rekan-rekan semuanya dimohonkan untuk berdiri tegak sempurna. Ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia
lanjut dengan lagu himne Kabupaten Bekasi. Oke, terima kasih untuk untuk kolaborasi dalam mendengarkan dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia dan juga lagu himne Kabupaten Bekasi. Dan selanjutnya sekarang adalah mari kita dengarkan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Karangraharja 01. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bu. Enggak Pak biar. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala Alhamdulillah ya, hari ini kita acara CGP yang angkatan ke-9. Kebetulan di SD kita Karangraharja 01 ada 2. Yang hari ini yang acara yang kedua kali. Kemarin sebelumnya. Ini Bu ya. Semoga acara ini menjadikan kita semangat untuk mengajar, ya, semangat untuk belajar, dan bisa memberikan semangat kepada teman-teman yang lain untuk mengikuti jejak calon guru penggerak yang angkatan, kebetulan hari ini adalah angkatan yang ke-9. Kebetulan Pak CGP yang ke-10 sedang berlangsung dan nanti akan ada dibuka kembali yaitu CGP yang ke-11. Silakan bapak-bapak dan ibu-ibu yang masih segar, dalam hal yang maupun semangatnya, silakan ikuti jejaknya. Semoga sekolah kita semakin bertambah orang-orang yang berpikiran maju. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah SDN Karangraharjo 01 yang telah memberikan sambutan pada acara diseminasi budaya positif CGP modul 1.4. Mudah-mudahan beliau selalu dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu. Selanjutnya langsung saja Bapak yang ini videonya. Ya. Oke. Baik Bapak Ibu hebat semuanya, mohon izinkan saya untuk memulai kegiatan. Jadi tujuan saya di sini mengadakan diseminasi atau sosialisasi modul 1.4 ini adalah pertama itu memang sudah jadi tugas semua peserta dari calon guru penggerak ini harus melakukan aksi nyata budaya positif di sekolahannya masing-masing dengan rekan-rekan, staf dan juga bapak dan juga ibu kepala sekolah di sekolahnya masing-masing. Nah, yang kedua ya di sini adalah sebagai peserta calon pendidikan guru penggerak angkatan 9 di Kabupaten Bekasi, yang mana salah satu tugas dari kegiatan pendidikan guru penggerak ini yang sedang saya jalani ini yaitu mengharuskan saya sebagai salah satu pesertanya untuk beraksi nyata diseminasi. Nah, budaya positif modul 1.4 ini saya ingin sharing berbagi praktek baik dengan apa yang saya dapatkan dari kegiatan pendidikan guru penggerak, karena ilmu itu adalah cahaya dan sudah selayaknya cahaya itu kita bagikan, kita sharing supaya ilmu itu bisa lebih bermanfaat dan bisa berkah untuk kita semuanya, khususnya untuk peningkatan mutu pendidikan di sekolah kita yaitu SDN Karangraharjo 01. Nah, yang ketiga, tujuan saya mengadakan kegiatan langsung nyata ini untuk melakukan kerjasama dengan Bapak Ibu hebat semuanya, karena budaya positif ini akan kita lakukan, kita praktekkan di sekolah. Karena apabila hanya satu atau dua orang saja yang melakukan, tentulah budaya positif ini tidak akan bisa berjalan dengan semestinya, Bapak Ibu. Jadi kita bekerja sama di sini, kita berkolaborasi untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita. Nah, jadi mohon izinkan saya untuk berdiri di hadapan rekan-rekan hebat semuanya yang tiada lain dan tiada bukan maksud hati saya untuk menggurui atau merasa paling tahu di sini ya, atau paling banyak ilmu tidak ya, akan tetapi di sini sama-sama kita belajar, sama-sama kita meningkatkan kemampuan untuk membuat sekolah kita ini bisa menjadi lebih baik untuk kedepannya seperti itu. Nah, untuk tidak memperpanjang waktu, saya akan lanjut ke materi inti yaitu diseminasi budaya positif modul 1.4 ini. Apa sih dari di tujuan tadi ya? Di awal, maaf. Sebelumnya. Oh ya. Nah, saya ingin memperkenalkan fasilitator saya. Di sini fasilitator saya bernama Ibu Anissa Al-Haqoh Darwis, dan beliau itu berasal dari Bontang, Kalimantan Timur. Dan pengajar praktik saya yaitu Bu Dian Mardiani. Beliau kebetulan masih berada di daerah Cikarang Utara ya, Kecamatan Cikarang Utara. Beliau bertugas di SDN Karangasih 08. Nah, disinilah kita sebagai peserta mempunyai pendamping pengajar praktik dan juga fasilitator. Nah, dari berdua ini semua dari peserta pendidikan guru penggerak ini mendapatkan coaching, mendapatkan saran, mendapatkan pendidikan, mendapatkan ilmu di situ ya, luar biasa. Jadi jangan sampai kita tidak mengikuti gitu untuk rekan-rekan semua yang memang masih ada kesempatan, silahkan untuk mengikuti pendidikan guru penggerak di tahapan selanjutnya seperti itu, di angkatan selanjutnya. Nah,
Baik, di sini tujuan pendidikan daripada di sini ya, oke. Bentar. Oke. Latar belakang daripada apa namanya? Daripada destinasi saya ini adalah apa sih yang mendasari saya untuk membuat rancangan tindakan ini berdasarkan hasil pengamatan saya. Jadi terdapat beberapa kasus perundungan di kelas 4 B, khususnya di kelas 4 yang sedang saya bina gitu ya. Nah, di kasus-kasus tersebut ada yang apa namanya meliputi memukul, kan, menendang, gitu, mendorong, gitu. Memang sudah sesuatu yang sudah biasa, gitu kan ya, terjadi di antara lingkungan anak-anak seperti itu. Nah, siswa juga ada mengejek, yang menghina temannya, siswa menyebarkan rumor atau gosip juga tentang temannya, gitu ya. Nah, tujuan mewujudkan dari budaya positif ini adalah apa sih dampak pada murid yang ingin dilihat dari rancangan tindakan ini? Jadi menurunkan angka perundungan khususnya masih di kelas 4 SD gitu, masih dalam lingkungan yang masih kecil gitu ya. Saya belum berani untuk apa namanya beraksi nyata untuk lebih luas. Jadi saya di sini beraksi untuk lebih luas. Jadi saya di sini beraksi nyatanya masih dalam lingkungan ruang lingkup kelas yang saya ajari gitu, seperti itu ya. Nah, terus pertama kan menurunkan angka perundungan kelas 4 SD Karangraja kelas 1 dan meningkatkan kesadaran siswa tentang bahaya dari perundungan itu, seperti itu ya. Nah, tolok ukurnya, bukti apa sih apa namanya yang dapat dijadikan indikator bahwa tindakan ini berjalan dengan baik gitu ya. Jadi angka perundungan kelas 4 SD ini setidaknya berkurang sedikit demi sedikit, memang masih bertahap gitu, tapi segala sesuatu tidak mungkin instan. Akan tetapi continue itu kita harus terus menerus, tidak berhenti hanya sampai di sini saja seperti itu, karena yang namanya boro-boro anak-anak gitu ya, kita saja sering lupa gitu kan kalau tidak diingatkan. Nah, makanya anak-anak ini harus terus kita harus terus kita tegur, harus terus kita pantau gitu, mana yang baik dan mana yang tidak baik seperti itu. Nah, terus siswa juga dapat menyebutkan contoh-contoh dari perilaku perundungan. Jadi bullying itu kan ada 5 macam, ada bullying verbal, bullying fisik ya, bullying seksual gitu. Terus cyberbullying gitu, ada seperti itu. Nah, lini masa daripada tindakan ini saya prakteknya itu selama 3 hari. 3 hari, yang pertama saya mendiskusikan dengan siswa tentang bahaya dulu perundungan, bahaya perundungan bagi keseharian mereka dalam lingkungan belajar, dalam lingkungan rumah gitu, situ ya. Dan juga di sini mendesain poster anti bullying. Nah, terus yang keduanya, di hari keduanya itu saya mengarahkan anak-anak murid kelas 4 SD ini untuk mencetak poster anti bullying gitu, dan memasang poster anti bullying itu di dinding-dinding kelas gitu ya. Nah, yang ketiganya yaitu melakukan evaluasi pemasangan daripada anti bullying ini. Nah, selanjutnya dukungan yang dibutuhkan, tentu saja saya tidak bisa bekerja sendiri. Satu buah saja tidak mungkin bisa membuat lingkungan menjadi bersih. Tetapi ketika sapu itu bisa dijadikan banyak, disatukan menjadi banyak, maka bisa bersatu untuk memudahkan membersihkan lingkungan. Begitupun saya di sini tidak bisa melakukan kegiatan tanpa adanya dukungan dari guru-guru yang lain, terutama kepala sekolah, rekan-rekan guru, staf ya, dan siswa juga
dan wali murid. Di wali murid tetap harus di sini harus dirangkul, tetap harus kita bawa dalam kegiatan mendukung proses pembuatan poster anti bullying seperti itu, karena sudah selayaknya mereka itu tidak dijauhkan dari orang tua, dan kita itu di sekolah hanya sementara waktu saja, hanya beberapa jam saja seperti itu. Nah, baik, oke. Nah, di sini apa sih budaya positif itu? Jadi budaya positif itu merupakan lingkungan yang berpihak pada murid dan mendukung mereka untuk berkembang secara optimal. Terus budaya positif juga dapat dibangun melalui penerapan konsep-konsep kunci seperti perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, ya, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nanti mungkin kalau rekan-rekan sebelumnya sudah ada penjelasan dari rekan saya, dari Bu Puji. Nah, di sini saya sangat antusias karena mungkin kalau kedua kalinya itu akan lebih berasa, lebih nempel gitu, seperti itu ya, mudah-mudahan. Jadi saya melengkap di sini ya, melengkapi penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Oke. Nah, dari tujuan pendidikan ya, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, apa tujuan pendidikan ini dapat dijabarkan menjadi beberapa poin, antaranya: satu, memajukan budi pekerti, karena sudah kita lihat secara langsung bagaimana sekarang budi pekerti, sopan santun daripada anak-anak didik kita ini jauh berbeda dari anak-anak sebelumnya gitu kan. Dalam hal mereka berjalan di hadapan kita pun mereka seperti berjalan seolah-olah tidak sedang berjalan di depan guru gitu, seperti itu. Nah, disitulah adanya kita harus bagaimana gitu. Tapi di sini kita hanya menuntun bukan untuk membuat anak-anak kita itu ingin seperti yang kita inginkan. Kamu harus menjadi guru misalkan, nanti kamu kelak harus jadi guru, kamu kelak harus jadi penyanyi. Tidak seperti itu, karena semua anak ini memiliki kodrat dan kemauannya masing-masing. Kita hanya menuntun mereka, menyesuaikan mereka dengan apa yang mereka miliki daripada kemampuan yang mereka miliki, hobinya gitu kan, karena berbeda-beda. Tidak mungkin semua anak itu sama, pasti berbeda-beda. Makanya pemerintah ini mengadakanlah yang namanya kurikulum Merdeka Mengajar seperti itu, karena sangat sesuai dengan tujuan dari pendidikan KHD. Jadi semuanya itu guru hanya menuntun untuk menjadikan anak itu sebagai apa yang menjadi kodrat daripada anak-anak didik masing-masing, seperti itu. Oke. Dan di sini pemahaman konsep-konsep kunci ini, dalam modul budaya positif terdapat beberapa konsep-konsep kunci yang perlu dipahami. Nah, adanya perubahan paradigma belajar, adanya disiplin positif, adanya motivasi perilaku manusia, ya, adanya kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Next Pak Ali. Nah, disinilah next. Nah, oke, sip. Nah, di sini budaya positif modul 1.4 ini terkoneksi antar materi dari mulai filosofi pendidikan KHD, ya, yang mana menurut KHD ini pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya, yang menandakan
harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Anak sekarang berada di zaman seperti apa? Anak sekarang berada di zaman yang bagaimana? Tidak mungkin kita menerapkan pendidikan kepada mereka seperti yang zaman kita dahulu kala, seperti itu. Tidak mungkin. Pengajaran yang kita berikan contohnya misalkan hanya dalam situasi, dalam satu model saja ceramah misalkan. Anak itu akan mudah bosan. Ya, makanya di situ perlu kekreatifan kita, mau tidak mau gitu ya, mau tidak mau ya kita harus bergerak gitu, harus benar-benar menyesuaikan diri dengan zamannya anak-anak gitu. Anak-anak zamannya sekarang udah zaman gadget gitu kan, zaman teknologi, maka kita harus sesuaikan. Tidak bisa kita mengajar seingin-inginnya kita, tidak, karena anak-anak itu sekarang sudah tidak bisa diem. Dikasih materi 20 menit aja tuh udah butak-kitak, udah pokoknya udah nggak bisa diem ya. Nah disitulah kita harus bisa untuk menyesuaikan dan mengelompokkan anak-anak itu. Ada yang ke seni kah, ada yang ke yang nggak bisa dia mungkin ke menari, melukis gitu ya, atau mungkin yang ini olahraga seperti itu. Di situ kenapa di di KM ini ada pengelompokan materinya gitu kan ya, bisa dengan seni musiknya gitu, drama gitu. Sesuaikan dengan kemampuan kita, tetapi menyesuaikan juga dengan kondisi dan situasi seperti itu. Nah, upaya perubahan paradigma pendidikan Indonesia. Di sini ada nilai dan peran guru penggerak. Nah, disinilah kami dan rekan-rekan saya dan rekan-rekan saya di pendidikan guru penggerak ini dituntut juga untuk memberikan menjadikan diri kami itu untuk bisa bermanfaat bagi banyak orang seperti itu ya. Karena bukan kita merasa bahwa kita terpilih, tidak, tetapi di sini justru tanggung jawab saya ini besar. Untuk kedepannya tanggung jawab saya ini sangat besar, karena saya tetap harus bertanggung jawab untuk memajukan pendidikan khususnya di sekolah. Nah, di sini marilah kita berkolaborasi untuk menjadikan diri kita terlebih dahulu lah ya, jangan dulu anak-anak, diri kita terlebih dahulu untuk menjadikan diri kita lebih baik, menjadikan diri kita ini bisa menyeimbangi dengan keadaan zaman yang memang tertinggal aja 1 minggu itu sudah berubahnya banyak sekali seperti itu. Merem aja gitu setidaknya sebulan itu sudah berbeda lagi seperti itu. Istilahnya aplikasi aja, aplikasi yang ada di handphone itu harus diupdate kan ya. Nah begitu juga kita, jadi selalu ada perbaruan. Kalau kita tertinggal masalah handphone aja gitu, kok ada lagi yang baru gitu, seperti itu. Disitulah kita benar-benar ya mau tidak mau menyesuaikan gitu. Saya pun seperti itu. Tetapi positifnya bagi saya yang saya alami gitu. Jadi saya bisa menyeimbangi bagaimana anak saya gitu dalam penggunaan gadget itu seperti itu. Jadi kita bisa mengontrol bagaimana sih, kita nggak bisa kamu jangan main HP, kamu main HP-nya jangan lama-lama, nggak bisa. Nah tapi kita menuntun kemana, diarahkannya itu kemana seperti itu. Nah di situ kita yang harus lebih tahu, kita harus yang lebih paham bagaimana menentukan waktu dari jarak jauh menggunakan handphone anak itu. Tapi kita bisa kontrol, kita bisa mematikan, kita bisa memberikan alarm waktu sudah habis. Ketika itu mau apa lagi, jadi anak itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi kalau memang waktunya sudah kita kunci. Nah disitulah banyak sekali ilmu-ilmu, apabila kita terus eksplor, banyak sekali ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita terapkan, bukan hanya pada murid tapi anak kita sendiri gitu. Karena anak kita sendiri pun sekolah kan ya, anak kita sendiri pun sekolah, dan pastinya mereka pun akan mungkin kalau masih TK, mereka lingkungannya masih kecil.
ketika SD lingkungannya sudah perumahan A, perumahan B, ya kan? Nah, nanti kalau SMP makin luas lagi. Nah, disitulah kita benar-benar harus bisa mengontrol anak dari jarak jauh. Tidak bisa kita nutur-nutur, kan anak kita sekolah kita nutur duduk, nggak bisa. Mantau terus misalkan mau kemana-mana, tidak bisa. Nah, disitulah tantangannya menyesuaikan zamannya itu di situ. Oke. Oke, selanjutnya Pak. Nah, di sini pendidik guru penggerak ini Anda. Nah, di sini saya ingin mengajukan pertanyaan di sini ya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Nah, di sini mungkin kemarin sudah pernah dibahas ya. Sudah pernah dibahas sama Bu Puji bahas ini. Yang melakukan kegiatan cobalah buka. Oke, kalau begitu saya lanjut baca. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Nah, Anda adalah A. Nah, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Nah, cobalah Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Nih, misalnya sangat berharga, sesuatu yang pasti setiap orang benda yang berharga itu berbeda-beda, ya kan? Tapi sedang digenggam, sedang kita genggam gitu. Nah, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda, tugas rekan Anda ini si B, nah adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan. Nah, Anda dan teman Anda B, si B ini boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Cobalah lakukan kegiatan, cobalah buka di atas dengan B secara bergantian. Masing-masing A dan B memiliki waktu coba 30 detik ya. Nah, coba Bu Eni dengan Bu Inggit, misalkan Bu Eni ingin membuka kepalan tangan daripada Bu Inggit, sedangkan di dalam kepalan tangan Bu Inggit itu sesuatu hal yang sangat berharga yang memang sangat hidup dan mati Bu Inggit itu ada di tangan kepalan Bu Inggit. Nah, kira-kira Bu Eni bagaimana cara Bu Eni untuk membujuk? Boleh menghardik katanya ya, boleh menghardik, boleh mengintimidasi, memarahi. Kira-kira berhasil tidak? Coba dicoba Bu Eni, bisa nggak berhasil nggak membuka? Iya, coba. Tetap Bu Inggit menganggap bahwa itu adalah hidup mati Bu Inggit ada di dalam genggaman tangan Bu Inggit itu. Nah, oke. Baik ya. Nah, terima kasih. Jadi mungkin dari rekan-rekan juga sudah bisa mengambil inti daripada jawaban. Ketika Anda mempunyai sesuatu hal yang di kepala tangan kita ini adalah hidup dan mati kita, apakah kita akan memberikan secara mudah kepada orang lain? Ya, terus kepada kepada keluarga misalkan. Tetapi itu hidup dan mati rekan-rekan, apakah akan diberikan? Tidak. Gimana? Tidak. Nah, seperti sama aja dengan anak didik kita. Ketika anak didik kita Oke. Baik. Nah, sama halnya dengan anak didik kita. Ketika kita memberikan pembelajaran kepada anak didik kita untuk menjadikan kamu harus jadi dokter. Jadi kamu harus pintar. Kamu nanti harus jadi penyanyi. Padahal anak itu pendiam. Sama kita dipaksa sekuat tenaga untuk anak itu mau seperti kemauan kita. Mungkin tidak. Yang ada anak itu malah tidak mau sekolah. Ya kan? Saya takut, saya dipaksa sama guru saya untuk menyanyi. Seperti itu. Bahkan ketika
yang saya alami ketika kegiatan ice breaking pun ada, ketika kita harus menggerakkan badan, ada saja murid yang diam saja. Apakah saya harus marah? Apakah kita harus marah kalau ada murid yang seperti itu? Tidak, karena mungkin saja anak tersebut memang sedang ada masalah atau mungkin sedang sakit, kurang enak badan, seperti itu ya. Nah, disitulah posisi kita benar-benar harus bisa menuntun anak-anak kita itu, bisa menuntun anak-anak didik kita itu menjadi apa yang mereka inginkan, seperti itu. Baik, selanjutnya, nah, menurut KHD bahwa tujuan pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tubuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki perilakunya, bukan dasarnya, hidup dan tubuhnya kekuatan kodrat anak. Next Pak Lima. Nah, kita sendiri yang kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita yang tadi ya, kembali ke yang tadi, apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita itu bergantung kepada diri kita sendiri ya, sesuai dengan kebutuhan dasar kita pada saat itu. Next. Nah, sekarang perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Oke, silakan. Next. Oke. Nah, di sini perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, stimulus respon, kita mencoba mengubah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus respon ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Terus orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Model berpikir menang dan kalah. Jadi maksudnya di sini seperti ini stimulus respon ini. Ketika kita seorang pendidik ini mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita itu, menurut ibu itu salah. Kamu juga harus setuju bahwa berbuat seperti itu salah. Nah, di situ kita memaksa pandangan anak itu harus sama dengan kita, gitu. Harus setuju. Nah, terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ketika anak terlambat datang ke sekolah, kita anggap itu suatu kesalahan. Jadi kita melihatnya hanya dalam satu pandangan saja. Kamu kenapa terlambat? Langsung dicecer dengan pertanyaan yang memang menekan kepada anak. Padahal kita tidak tahu permasalahan apa yang membuat anak itu terlambat, gitu. Terus orang lain bisa mengontrol saya, dalam artian ya saya ada di genggaman orang lain, berarti kita boneka, gitu, seperti itu. Nah, jangan sampai anak-anak didik kita itu seperti boneka oleh kita, dikontrol penuhnya itu oleh kita, itu sangat-sangat benar-benar harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika kita membujuk anak didik kita untuk kamu besok petugas upacara sebagai pengibar bendera ya, si anak itu tidak mau. Coba aja. Wah, terus sampai kita benar-benar ingin berhasil bahwa anak itu harus mau, kita memaksa. Kira-kira anak tersebut mau tidak? Nanti pada hari H-nya malah tidak datang. Sudah latihan, tapi pada hari H-nya tidak datang karena merasa tertekan. Seperti itu. Terus model berpikir menang dan kalah.
Nah, disinilah kita sebagai pendidik memberikan pandangan bahwa si anak A ini pintar, dia menang loh dalam hal-hal nilai. Jangan seperti itu. Jadi tidak membanding-bandingkan anak yang A dengan anak yang B, karena mereka mempunyai kelebihan dan kelemahannya masing-masing seperti itu. Nah, teori kontrolnya di sini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia itu. Jadi yang di sini yang don't-nya di situ berarti yang do-nya yang harus kita lakukan. Stimulus seksualnya berarti yang jangan kita lakukan seperti itu ya. Terus semua perilaku memiliki tujuan. Tentu saja kita contohnya saya sangat senang dengan seni ya, saya sangat senang dengan art. Otomatis saya tidak bisa dipaksa untuk mengerjakan sesuatu yang bukan di bidang saya seperti itu. Sama halnya dengan rekan-rekan seperti itu. Pasti rekan-rekan punya hobi masing-masing, punya kemampuan masing-masing seperti itu. Nah, terus hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tentu saja karena kita sendiri yang tahu kita itu mau kemana, kita itu mau apa gitu ya. Karena otomatis kita itu tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik seperti itu. Nah, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, disinilah di dunia pendidikan IKN ini sangat-sangat diperlukan yang namanya kolaborasi. Jadi anak-anak didik kita ini harus kita arahkan untuk bisa bergaul dengan kolaborasi dengan teman-temannya, karena masih ada saja anak-anak didik kita ini yang kadang nama lengkap temannya itu masih belum hafal, atau saya tidak tahu dia itu sukanya apa seperti itu. Nah, disitulah kita benar-benar harus membuat anak-anak ini akrab antara satu dengan yang lainnya seperti itu. Terus model berpikir menang dan kalah. Nah, di sini tetap kita harus menyesuaikan bagaimana menetapkan menang dan kalah itu dalam segi apa gitu. Nah, next Pak Ali. Apa makna disiplin? Disiplin ini berasal dari bahasa Latin disciplin, disciplina ya, yang artinya belajar. Nah, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin ini telah berubah menjadi apa? Menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Contohnya seperti apa? Disiplin ketika anak tersebut telat dan hukumannya itu tidak sesuai dengan yang harus dia dapatkan. Contohnya mungkin dengan anak terlambat, kamu harus keliling lapangan dari pagi misalkan 1 jam misalkan. Apa hubungannya kan dengan terlambat dia sampai dengan harus dihukum seperti itu gitu ya. Kalau seperti itu berarti disiplin itu sesuatu hal yang memang horor bagi anak didik kita gitu. Jadi anak didik kita itu akan melakukan disiplin itu ya kalau ada kita gitu. Dia tidak sadar dari diri dia sendiri, dari anak-anak didik kita sendiri seperti itu. Ya, terus kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ya, sama halnya dengan yang tadi. Jadi kebanyakan dari disiplin anak-anak ini menegak disiplin itu sesuatu hal yang dekat dengan hukuman, gitu. Dekat dengan yang sesuatu hal yang kejam. Gitu. Padahal kalau kita bisa menyampaikan kepada mereka bahwa disiplin itu sesuatu hal yang bisa membawa mereka ke sesuatu hal yang baik, yang mana contohnya seperti ini,
kita berada di negara Indonesia. Ketika kita pergi ke negara yang lain, di situ ada peraturan, ya kan? Ada disiplin, ada yang harus dituruti, ditaati. Nah, apabila kita tidak terbiasa dengan peraturan dan disiplin yang sudah diterapkan di negara kita sendiri, nah ketika kita beranjak atau pergi ke negara lain, maka akan terjadinya sesuatu hal yang mengagetkan kepada diri kita, seperti itu. Oke, kita ice breaking dulu ya. Ayo kita ice breaking dulu. Sepertinya hari semakin siang dan semakin panas dan semakin membuat kita sayup-sayup sepoi-sepoi matanya. Ayo Pakti, kita ice breaking dulu. Yang itu, yang apa namanya, yang tangan-tangan itu, yang oke. Iya, betul. Hah? Belum saya download. Oh, boleh, silakan. Silakan, bawa bantal. Bisa. Boleh yang mau ke kamar mandi dulu silahkan. Ikut. Ya Allah. Tangan ke atas. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan kiri atas bawah dia berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, siap berdoa. Tangan ke atas menggapai. Hello, no, Mordo. Banana cha-cha, gaya la 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 cha-cha. Banana cha-cha, gaya la 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 la. Bersama-sama dengan Mordo. Beri
Silakan duduk kembali. Terima kasih. Oke, tadi sudah sampai mana, Pak? Apanya? Oke, next. Oke, sebelumnya tadi. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi disiplin adalah kemampuan memerintahkan diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nah, next balik. Nah, maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan seperti sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia ini kita kenal dengan profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan juga kreatif. Next. Oke. Nah, di sini ada semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia. Jadi manusia ini mempunyai motivasi eksternal, motivasi eksternal, motivasi internal. Ada motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya nih. Contohnya di sini yang pertama, motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nih. Jadi apabila ketika anak didik kita, contohnya ketika anak didik kita ini ada arahan dari kita untuk mengikuti kegiatan, misalkan kegiatan siapa yang ingin mengikuti tarian daerah, misalkan tarian daerah di hari Kamis, nanti ibu akan kasih nilai yang besar. Nah, sedangkan anak tersebut tidak menyukai kegiatan menari. Nah, di sini anak-anak tersebut termotivasi untuk tidak mengikuti, malahan tidak masuk sekolah seperti itu. Dan motivasi eksternal di sini mendapatkan imbalan. Nah, kebalikannya, ketika anak didik kita ini sangat menyukai menari, dia akan sangat termotivasi untuk datang, apalagi ada imbalan mendapatkan nilai besar seperti itu. Motivasi internal untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini adalah motivasi ketika saya contohnya saya ingin paham dengan dunia teknologi, maka apa sih yang harus saya lakukan? Nah, itulah akan ada motivasi yang tumbuh dari diri kita sendiri. Nah, begitu juga dengan anak didik. Gitu. Ketika anak didik kita tuntun mereka dengan sesuai karakter mereka, menyukai tarian misalkan. Bu, saya punya ide tari. Jadi mereka sendiri akan memberikan ide, karena mereka termotivasi dengan kegiatan yang memang mereka sangat sukai, seperti itu ya. Selanjutnya next. Nah, kebutuhan dasar manusia di sini realitas kebutuhan kita itu berbeda ya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda. Tentu saja apabila misalkan gini, saya sekarang sedang bercerita, saya sedang berada di ruangannya itu sangat indah, banyak sekali bunga-bunga berwarna-warni. Pasti di pikiran rekan-rekan semua akan berbeda dengan apa yang ada di pemikiran saya.
Mungkin pemikiran saya ruangannya seperti apa, tapi di pemikiran rekan-rekan semua juga akan berbeda, menyesuaikan dengan situasi kondisi dan kesukaan hobi seperti itu. Bunganya ya berarti kalau saya kan misalkan saya menggambarkan bunga, membayangkan bunganya itu warna-warni itu bunga, misalkan bunga ros, tapi beda halnya dengan bayangan dari rekan-rekan kan akan berbeda seperti itu bentuknya. Nah, next. Oke. Nah, sebelumnya. Nah, di sini saya ingin mengajak rekan-rekan semua untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya di dalam hati terlebih dahulu. Tisa dan Hana itu dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi. Nah, Ibu Dewi ini adalah kepala sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi ini baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di sosial media. Nah, yang kedua kasusnya nih, Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh atau daring. Dan pada saat hadir pun Anto seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat, mengejek teman-temannya. Jadi ketika dia sekalinya ikut daring gitu, dia malah mengejek di kolom chat, mengejek teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring mengeluhkan tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh. Baik, next. Nah, kira-kira kalau kita berada di posisi sebagai guru, gitu ya, jangan jauh-jauh sebagai kepala sekolah, sebagai guru aja. Kira-kira posisi kontrol guru yang mana yang akan kita berikan kepada anak didik kita yang mempunyai kasus? Apakah sebagai penghukum, apakah sebagai pembuat merasa bersalah, atau teman, atau pemantau, atau manajer? Kira-kira, coba di sebelum lagi Pak, nah di sini Tisa dan Hana, nih berarti ada 2 orang anak dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi. Yang menjadi korbannya itu siapa? Siapa yang menjadi korban? Tisa. Jadi Tisa ini diejek-ejek oleh Hana. Nah, yang melapor yang melapornya itu ibundanya Tisa, berarti sampai ikut campur ya, sama halnya dengan kasus di kelas 4 juga seperti ini nih, cyberbullying. Jadi di luar jangkauan saya ketika itu ada orang tua murid yang melaporkan bahwa ya seperti ini nih, sampai salah satu murid ini perempuan dia tidak mau sekolah karena sering dibully. Kamu tidak punya mobil, kamu jangan ikut gabung di grup ini, katanya. Jadi saya meminta kepada Korlas untuk mengirim semua chat dan video voice note. Jadi mereka itu memakai voice note ya, bahasanya itu sudah astagfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaiton gitu. Bahasa dewasa. Bahasa bukan bahasa binatang lagi, seksual. Masalah bahasa seksual seperti itu. SSE gitu dah. Saya sampai terbongong-bongong di situ. Nah, kira-kira apabila rekan-rekan Bapak Ibu mendapatkan permasalahan kasus seperti ini akan ada di posisi mana Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu next Pak? Bapak Ibu akan ada di penghukum, pembuat merasa bersalah? Mungkin dari di video sebelumnya kan ada video paren ya, tentang paren ya. Di situ ada berbagai macam tanggapan daripada seorang guru paren itu ketika menanggapi paren terlambat gitu kan ya. Nah, gimana tuh? Kira-kira kalau Bapak Ibu ada di permasalahan kasus yang sebelumnya tadi, Bapak Ibu ingin ada di posisi penghukum kah, pembuat merasa bersalah kah, atau teman, atau pemantau, atau manajer? Manajer. Alasannya boleh? Menurut saya begini Bu, kan kemarin juga kita sudah coba dikasih tahu sama Ibu Budi. Iya, betul. Tentang hukum itu apa? Betul. Bersalah, Iya.
Ya. Jadi sekarang Bu Ayu itu melengkapi Ya. apa yang sudah diberikan sama Bu Sudi. Menurut saya sebagai seorang guru kita harus memiliki sifat kontrol seorang manajer. Betul. Ya, karena Ya. dari manajer itu bukan hanya dari satu pihak kita menyalahkan anak, Betul. tapi kita juga harus memberi solusi kepada anak itu harus seperti apa, harus yang bagaimana gitu. Jadi sehingga anak itu tidak merasa dihukum, tidak merasa bersalah gitu. Betul. Juga, tidak seperti teman juga gitu Ya. yang harus dekat banget sama Betul. orang tua. Jadi harus ada batasan gitu. Betul, ya, sangat. Yang keempat, pemantau itu menurut saya baik, tapi Ya. mungkin lebih baiknya ke manajer. Ya, masih ada kekurangan ya. Ya, betul. Jadi manajer itu all in one ya, all in one. Nah, disitulah kita sebagai pendidik harus mempunyai posisi kontrolnya itu dari manajer itu mempunyai keseluruhan daripada yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak seperti itu. Beda halnya dengan kita langsung memberikan cap sesuatu yang buruk kepada anak, tapi dengan posisi manajer itu membuat anak-anak itu jauh lebih dekat, jauh memberikan kepercayaan mereka kepada kita gitu. Jadi kita tidak sulit untuk meminta kejujuran daripada apa sih, kenapa sih gitu, kamu seperti ini kenapa seperti itu. Nah, seperti halnya yang terjadi yang kasus cyberbullying di kelas saya. Makanya karena saya sangat senang di seni, jadi ayolah anak-anak kita kita bermain menggambar, terus bermain menyanyi gitu kan. Saya variasikan materi pembelajarannya. Yang pertama mulai dari menggambar, terus mulai dari latihan menyanyinya seperti itu. Dan ketika saya memberikan video edukasi mengenai bullying, nah di situ anak-anak baru tahu, oh itu termasuk bullying ya Bu gitu. Oh di media sosial itu juga itu termasuk bullying ya Bu gitu. Jadi setidaknya ketika kita memberikan edukasi seperti itu, kalau berubah sepenuhnya nggak mungkin, impossible gitu ya. Tapi ada perubahan di mana anak-anak tersebut menegur temannya, itu nggak boleh, kamu nggak boleh, itu kotor, perkataan seperti itu gitu. Jadi mereka saling menegur, saling mengingatkan seperti itu. Nah di situ kita tidak boleh berhenti. Ketika anak-anak ada perubahan, jangan sampai dibiarkan, justru harus kita continue. Berikan lagi, jadi kita jangan terlalu fokus. Jadi intinya gini, kita jangan terlalu fokus untuk mengejar materi daripada pembelajaran yang akan kita berikan, tapi berikanlah di situ, sisipkanlah di profil pelajar Pancasila itu kita sisipkan mana yang baik, mana yang benar gitu. Sikap dia menyinggung tidak, seperti itu. Jadi terus sisipkan dengan dengan kita pun memberikan contoh seperti itu. Next Pak. Oke. Nah di sini next. Oke. Nah di sini pernyataan siapa yang mengatakan. Jadi ada pernyataan-pernyataan yang memang kita ucapkan kepada anak didik kita ketika kita memberikan arahan atau bimbingan ketika anak didik kita ini memang melakukan kesalahan ya. Saya kecewa sekali dengan kamu tidak pernah benar melakukannya, gitu kan. Kalau penghukum sangat-sangat, kita aja yang baca gitu nggak enak gitu kan ya. Ayolah lakukan demi ibu dan bapak. Berarti kan itu seolah-olah memang teman, tapi masih ada kekurangan seperti itu kan ya. Apakah kamu mau mendapatkan tiket bintang hari ini? Nah, pemantau tuh, bagaimana kamu bisa menyelesaikan
menyelesaikan masalah ini? Oh, manajer, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, kalau dari perbedaan di sini pun sudah terlihat manajer ini paling sangat paling muncul ininya baiknya gitu kan, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi bertanya pendapat. Jadi anak didik kita ini akan berpikir apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka mau, apa yang mereka lakukan, seperti itu. Next, Pak. Nah, di sini budaya positif ini akan bisa kita lakukan apabila sudah kita laksanakan di lingkungannya, apabila lingkungan positif, terus dengan keyakinan kelas, seperti itu. Jadi dengan saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, jujur banyak sekali hal-hal baru, ilmu-ilmu baru yang memang saya berpikir saya ini banyak salah dalam mengajar. Saya ini banyak teori-teori saya itu yang salah di situ. Wah, saya ini guru yang kurang baik, seperti itu. Jadi merenung, kok saya seperti ini di situ. Jadi menyadarkan diri saya ini banyak sekali kekurangan, sampai tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, malahan dengan hukuman pun saya memang luar biasa gitu kan. Kadang kita memang kesal gitu kan, bagaimana dan ternyata itu salah gitu. Nah, ketika saya mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak ini, jadi ketika saya ingin melakukan hukuman, langsung ingat nggak boleh gitu. Jadi kita menyetop diri kita sendiri, oh ini salah. Jangan sampai kita menghukum anak-anak dengan kesalahan kita gitu, seperti itu. Karena mereka ini aset negara kita, ya kan? Aset masa depan kita. Kita nggak tahu apakah nanti anak-anak didik kita ini akan menjadi sesuatu hal yang memang sangat bermanfaat untuk anak-anak kita lagi gitu, seperti itu ya. Nah, next. Nah, keyakinan kelas ini kenapa sih harus dilakukan adanya keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, menurut Gosen di tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Jadi seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya dan mengikuti serangkaian peraturan ya. Semua perilaku memiliki tujuan. Tentu saja kita melakukan tugas atau melakukan saya sedang istilahnya sekarang yang sedang booming itu PMM misalkan ya. Pasti kita melakukan perilaku, misalkan perilaku kita sekarang saya tidak bisa diganggu. Saya sedang fokus untuk membuat aksi nyata misalkan. Tapi ketika kita paham bahwa orang lain itu sedang dalam keadaan sibuk, sedang dalam keadaan memang tidak bisa diganggu misalkan, kita pun nanti akan ada waktunya seperti itu, benar kan? Ya, ada waktu untuk me time-nya. Me time-nya itu mungkin saja bisa untuk keluarga ataupun untuk karir ataupun untuk tugas, seperti itu. Oke. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi keyakinan kelas ini berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas ini senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas ini hendaknya tidak terlalu banyak. Ya, kalau banyak-banyak udah mariet banyak, cepat lupa gitu kan. Tetapi sesuatu hal yang memang hari ini kita mau belajarnya kita mau apa aja nih, kita bikin keyakinan kelas dulu. Keyakinan kelas kita apa? Boleh izin Bu, boleh izin ke kamar mandi. Ya, apalagi tidak boleh main HP Bu. Oke, kita tulis. Apalagi jadi anak-anak yang membuat kesepakatan, bukan kita gitu. Jadi mereka akan mengerti, oh itu kan tadi kita yang bikin gitu. Kalau guru yang bikin kan otomatis mereka merasa ya terpaksa gitu, karena bukan dari kehendak mereka, seperti itu ya. Nah,
semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi selayaknya bermusyawarah gitu kan ya, selayaknya bermusyawarah gitu. Hayo kita bikin kesepakatan mau bagaimana gitu. Terus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi entar besoknya, hari-hari berikutnya, apakah hari ini ada keyakinan kelas yang mau kita pembentukan keyakinan mau ditambahkan atau dikurangi sepertinya gitu. Karena kita sekarang berbeda materi nih, materinya sekarang kita P5, apakah ada yang mau ditambahkan atau dirubah gitu, seperti itu. Jadi bikin dulu keyakinan kelas supaya membuat ketertiban, harapan ketertiban ketika sedang melakukan kegiatan belajar mengajar, seperti itu. Oke, nah bisa berbagai macam cara untuk menerapkan keyakinan di kelas ya. Boleh dengan kita memberikan not tempelan not ya, catatan tempelan, kertas tempelan, atau dengan menulis masing-masing ke depan seperti itu. Bagaimana kreativitas kita saja seperti itu. Aduh ya Allah. Oke, peraturan dan keyakinan kelas, nilai kebajikan yang dituju. Nah, di sini peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, kan ya, contoh-contoh peraturan ya. Dilarang mengganggu orang lain. Di sini contoh-contohnya ya, dilarang menggunakan narkoba. Ini sudah ini kan memang sekarang narkoba ini sudah tidak asing di telinga kita ya, sudah seperti hal yang lumrah gitu. Nah, disitulah benar-benar buatlah sesuatu hal yang memang keyakinan kelas yang menyesuaikan dengan keadaan daripada situasi dan kondisi di kelas. Oke, nah segitiga restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi jangan sampai ketika murid sudah berbuat salah, kita intimidasi, kita membuat dia terancam, kita membuat dia merasa bersalah. Ya sudah, lemes yang ada ya kan? Ya sudahlah, saya habis dimarahin sama guru. Bla 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 seperti itu. Lain halnya dengan kita posisi kita ada di manajer, otomatis, alhamdulillah saya tidak kena marah dan saya akan memperbaiki memperbaiki diri saya supaya tidak terlambat lagi seperti apa gitu ya. Nah, terus memberikan penawaran bukan paksaan ya, kita tidak memaksa. Oke, nah di sini segitiga restitusi ya, sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya. Oke, nah tahapan dari segitiga restitusi ini menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi tidak mengintimidasi, tidak merasa membuat anak merasa terancam gitu ya. Jadi berdiskusi dengan hati ke hati gitu ya. Terus nah, tahapan segitiga restitusi ini ada validasi tindakan yang salah. Jadi, padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Wah, luar biasa ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting, kan? Kita aja membacanya enak ya. Ya, kita aja membacanya enak gitu, tidak seolah-olah tidak mengancam gitu. Terus menanyakan keyakinan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang yang seperti apa gitu. Oke. Nah, di sini ada sedikit contoh. Maaf saya buramkan. Halo Nanda Kanisa, apa kabar?
Baik, boleh Ibu berbicara sebentar? Ibu lihat kamu tidak masuk sekolah kemarin. Kayaknya nge-lag ya. Apakah Jadi, kamu tahu bahwa tidak ini. bolos adalah tindakan yang tidak boleh? Saya mengerti bahwa kamu mungkin merasa bosan dengan pelajaran di sekolah. Namun, membolos bukanlah cara yang tepat untuk mengatasi rasa bosan. Membolos justru akan merugikan kamu karena kamu akan ketinggalan pelajaran dan tidak dapat mengikuti ujian. Apakah kamu bersedia untuk memperbaiki kesalahanmu? Kalau begitu, kita cari cara agar kamu tidak merasa bosan ya di sekolah. Baik, kalau begitu terima kasih untuk waktunya sudah datang ke ruangan Ibu ya. Pengalaman dan pembelajaran saya menerapkan konsep-konsep kunci tersebut di kelas saya selama kurang lebih 1 minggu. Berikut adalah beberapa pengalaman dan pembelajaran saya. Murid lebih aktif dan terlibat dalam pembelajaran. Ketika murid merasa diberdayakan dan dihargai, mereka akan lebih termotivasi untuk belajar. Murid lebih bertanggung jawab. Murid lebih bertanggung jawab ketika murid merasa dibimbing dan didukung. Mereka akan lebih termotivasi untuk mengambil tanggung jawab atas pembelajaran mereka. Hubungan antara guru dan murid lebih positif ketika guru berfokus pada membangun hubungan positif. Murid akan merasa lebih nyaman dan aman untuk belajar. Dan di sini saya menyertakan contoh ya, ketika pembuatan poster saya percepat. Jadi kelas 4B ini yang saya lihat luar biasa ya, murid cowoknya paling banyak dan aktif-aktif pula gitu ya, sangat aktif. Ya betul, jadi perbandingannya mungkin 70-30 lah, 70% laki-laki, 30%-nya perempuan gitu. Dan kalau di dalam kompak murid kelas 4B ini kompak. Kalau sudah diberi kegiatan mereka patuh gitu. Tetapi di situ ketika mereka sudah merasa bosan, nah disitulah kita benar-benar diuji. Aduh, kita harus membuat materi apa lagi nih buat besok gitu, untuk membuat anak-anak ini tidak merasa bosan gitu, seperti itu. Nah, oke. Refleksinya, jadi pengalaman saya dapat menyimpulkan bahwa penerapan konsep-konsep kunci dalam budaya positif ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi murid. Murid akan lebih aktif, terlibat dan bertanggung jawab dalam pembelajaran. Hubungan antara guru dan murid juga akan menjadi lebih positif. Nah, dan saya sangat merekomendasikan kepada rekan-rekan guru untuk menerapkan konsep-konsep kunci dalam budaya positif di kelas. Di kelas-kelas mereka, budaya positif ini akan menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif bagi murid untuk berkembang secara optimal. Oke. Dan di sini salah satu pengalaman saya ingat adalah ketika saya menerapkan konsep perubahan paradigma belajar. Saya mulai dengan membangun hubungan positif dengan murid saya. Saya melakukan ini dengan cara sering berdiskusi dengan mereka, mendengarkan pendapat mereka, dan memberikan pujian atas upaya mereka. Setelah membangun hubungan positif, saya mulai mendorong murid saya untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Saya memberikan kesempatan kepada mereka untuk berpartisipasi dalam diskusi, presentasi atau kegiatan kelompok. Saya juga memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif untuk untuk membantu mereka mengembangkan kemampuan mereka. Saya juga menerapkan konsep-konsep disiplin positif. Saya menjelaskan aturan dan konsekuensinya dengan jelas kepada mereka.
saya juga membantu mereka untuk belajar dari kesalahan mereka. Hasilnya murid saya menjadi lebih aktif dan terlibat dalam pembelajaran. Mereka juga lebih bertanggung jawab dan memiliki hubungan yang lebih positif dengan saya, meskipun memang belum semuanya gitu ya, masih terus berproses seperti itu. Saya percaya bahwa budaya positif penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi murid untuk berkembang secara optimal dengan menerapkan konsep-konsep kunci dalam budaya positif. Kita dapat membantu murid untuk mencapai potensi mereka seperti itu. Nah, baik, kesimpulannya demikianlah pengalaman saya dalam menerapkan budaya positif di kelas 4 SD Karangraharja 01. Saya berharap pengalaman saya ini dapat menginspirasi rekan-rekan guru untuk menerapkan budaya positif di kelas masing-masing. Dan terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Apakah mungkin dari rekan-rekan ada yang ingin bertanya mengenai apa-apa yang sudah saya bahas? Adakah yang ingin bertanya? Atau mungkin pertanyaannya bisa nanti di luar di luar agenda ini, boleh nanti silakan apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan. Mari kita berkolaborasi, mari kita merubah diri kita menjadi diri yang lebih baik untuk kemajuan pendidikan di SDN Karangraharja 01. Oke. Dan selanjutnya, alhamdulillah telah selesai tugas dari saya sebagai CGP Angkatan 9 dari aksi nyata modul titik 14. Jadi maka saya tutup dengan pantun. Ada manusia tinggal di bumi, ada gadis bersama kekasih. Demikian acara pada siang ini, semoga berkenan dan terima kasih. Mohon izin untuk mengakhiri acara ini dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin dan akan ditutup dengan doa dari Bapak Ustadz Pak Ibrahim. Silahkan Bu Ida. Apa-apa. Marilah kita sama-sama menengadahkan kedua belah tangan kita seraya berdoa kepada Allah, semoga apa yang menjadi harapan kita pada hari ini Allah kabul, baik hajat lahir, hajat batin, hajat dunia, hajat akhirat, kabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-hadiyah wa lakulan sholihah ila hadratin Nabi Mustafa sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Irhamna ya Allah ya arhamar rahimin, irhamna Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisyiril Fatihah bil karamatil Fatihah bil mu'jizatil Fatihah ya farijal ham ya kasifal gham ya man ya yaghfir wa yarham ya dafil bala ya Allah ya dafil bala ya Rahman. Allahumma binuri Muhammadin bisalamatan billah, Allahumma binuri Muhammadin bisyafatan billah, Allahumma binuri Muhammadin bikarmatan billah wa bibarakallah. Alhamdulillah. Sirullah qabul, jatullah qabul, sifatullah qabul, wujudullah qabul, da'wahum fiha subhanakallah wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibrahim untuk doanya. Mohon maafkan rekan-rekan apabila dari saya ada salah satu atau salah kata dan sikap. Ucapan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah Bu Komaria dan rekan guru-guru dan seluruh staf sekolah di Karangraharja 01 Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. Dan mohon saya sangat berterima kasih untuk semua support dan dedikasinya yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tetap
tetap semangat dan mari terus berbagi praktik baik di sekolah kita untuk semakin maju dan semakin baik lagi. Mohon izin untuk mengakhiri acara kita. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, mantap, kuat ini. Waalaikumsalam. Hai Kansa. Ayo sini masuk duduk sayang. Iya. Halo Nanda Kansa, apa kabar? Baik, Bu.
Baik, boleh Ibu berbicara sebentar? Boleh? Ibu lihat kamu tidak masuk sekolah kemarin. Iya, Bu. Apakah kamu tahu bahwa membolos adalah tindakan yang tidak boleh? Iya, Bu. Saya mengerti bahwa kamu mungkin merasa bosan dengan pelajaran di sekolah. Namun, membolos bukanlah cara yang tepat untuk mengatasi rasa bosan. Membolos justru akan merugikan kamu karena kamu akan ketinggalan pelajaran dan tidak dapat mengikuti ujian. Iya, Bu. Apakah kamu bersedia untuk memperbaiki kesalahanmu? Iya, Bu. Kalau begitu, kita cari cara agar kamu tidak merasa bosan ya di sekolah. Iya, Bu. Baik, kalau begitu terima kasih untuk waktunya sudah datang ke ruangan Ibu ya. Iya, Bu.